Baik, hari ini sesuai dengan berita acara kita lanjutkan dengan putusan. Kemudian sama seperti yang tadi untuk keterangan saksi, ahli dan sebagainya tidak perlu kami bacakan karena semuanya sudah diikuti lengkap dalam putusan ini. Baik, saya bacakan, nanti setelah putusan saya bacakan, saya beritahukan hak terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum. Saya bacakan putusan nomor 31 PB 2020 PN Balikpapan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Alexander Gope, lahir di Jayapura dan seterusnya, terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu Latifah Anum Siregar SH, Yuliana S. Yapasanta SH, dan seterusnya. Penasihat hukum Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua berkantor di Jalan Merah B2, Kelurahan B, RT RW 8, Garis 1, AB Purang, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan majelis hakim, kemudian penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara, dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Alexander Gope bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan makar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 ayat 1 untuk pasal 1606 KUHP, untuk pasal 55 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan ke-1 dan seterusnya. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pertama, menyatakan terdakwa Alexander Gope tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP, yaitu pasal 55 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa Alexander Gope dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Ketiga, merehabilitasi nama baik terdakwa dan seterusnya. Namun demikian, bila majelis hakim berpendapat atau berkeyakinan lain, maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa, penuntut umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan selanjutnya duplik dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, yaitu yang ke-1, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana pasal 110 ayat 1 untuk pasal 106 KUHP untuk pasal 55 1 ke 1 KUHP, atau yang kedua, bahwa perbuatan terdakwa Alexander Gope sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam pasal 106 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 31 PB 2020 PNBPP tanggal 3 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Alexander Gope tersebut ditolak. 2. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan dan seterusnya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu saksi Muhammad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa tidak memakai jaket alma mater. Pada tanggal 29 Agustus jam 9.00 WIB, terdakwa tidak berada di Gapura Uncen karena terdakwa masih berada di rumah. 2. Saksi Abraham Stevi Somilena,
Di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, dikutip lengkap dalam putusan ini, dan terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian benar, sebagian salah, bahwa pada saat aksi demo terdakwa tidak mengenakan alma mater dan tidak di dalam mobil. 3. Saksi Ferry Kumbo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya, kemudian saksi Hengki Lapo di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Kemudian terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sebagian benar bahwa pertemuan di kampus USTJ tanggal 24 Agustus 2019 antara terdakwa, kemudian Roni Lambe dan lain-lain adalah pertemuan biasa dan tidak membahas terkait aksi demo. Terkait keterangan saksi sesuai BAP penyidik poin ke-14 yang dibacakan penuntut umum bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membahas lebaran dan lain-lain karena posisi terdakwa pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2019 ada di Surabaya. Terkait dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa dan BEM Jayapura adalah penanggung jawab aksi demo tanggal 29 Agustus 2019 adalah benar, tetapi untuk aksi anarkis itu di luar tanggung jawab BEM. 5. Saksi Ervanus Urapmabin di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Kita boleh kami bacakan dan dikutip lengkap di dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut, yaitu ahli Dr. Aprinus Salam M.Hum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Terhadap keterangan ahli sebagaimana tersebut terdakwa menyatakan mengerti sebagian dari keterangan yang disampaikan ahli. 2. Saksi ahli Profesor Dr. Hamdi Muluk PhD di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan mengerti dengan keterangan yang disampaikannya. 3. Ahli Muhammad Ruliandi SHMH di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, dikutip lengkap di dalam putusan ini dan tidak perlu dibacakan. Bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan mengerti dengan keterangan yang disampaikannya, menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah mengikuti demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2019 dari lampu merah Perumna 1 Waina dan dipimpin oleh terdakwa untuk melakukan longmarch bersama massa ke arah lingkaran Habibura dan tersangka dan terdakwa melakukan orasi di lingkaran Habibura dengan kalimat Papua dan dijawab oleh massa Merdeka serta menyanyikan lagu Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora, telah mengibarkan bendera bintang kejora di atas mobil pick up tersebut dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah pula mengajukan saksi adecat, yaitu saksi Semi Gope yang dibawa janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya. Kemudian saksi Laurentius Kadepa di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut dan membacakan diikuti lengkap dalam putusan ini. Dan selanjutnya selain saksi-saksi, penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan ahli, yaitu 1. Ahli Dr. Herlambang Perdata Wirakraman SHMH di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, tidak boleh membacakan dan dikutip lengkap di dalam putusan ini. Kemudian Dr. Andriana Elizabeth M. Sok SC di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan bahwa atas keterangan ahli tersebut tidak menyatakan mengerti dengan keterangan yang disampaikan. Kemudian ahli Dr. Beni Kiai di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan dan dikutip lengkap dalam putusan ini. Selanjutnya ahli Dr. Tristan Pascal Mulik
Mulyon SH MH LM LLM di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut saya bacakan dan dikutip lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum selanjutnya mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu 1 lembar KTP elektronik atas nama Alexander Gope, 1 lembar KTP nasional atas nama Alexander Gope, 1 buah hard disk warna hitam merek Toshiba, 1 buah flash disk warna abu-abu dan seterusnya disita dari PS kasih identifikasi di Treskrimum Polda Papua. Barang temuan berupa 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 telah dilakukan aksi demonstrasi perihal stop intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Dari Perumnas 3 Waena sampai di kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam aksi demonstrasi tersebut yang membuat selebaran serta membagi selebaran tersebut adalah Saudara Perikombu, pelaku korlap umum melalui akun Facebook milik Saudara Perikombu, dan peran dari terdakwa Alexander Gope adalah selaku korlap lapangan. Di mana dalam aksi demonstrasi tersebut Saudara Perikombu, terdakwa Alexander Gope, dan Saudara Victor Yemo melakukan orasi di atas mobil pickup yang dipasang bendera KNPB dan bendera Bintang Kejora dengan kalimat sebagai berikut. Hidup mahasiswa Papua, hidup rakyat Papua, hidup mama-mama Papua, hidup rakyat Papua, Papua, dan seterusnya. Terakhir kita akan referendum. Hari ini terdakwa mewakili mahasiswa PTN dan PTS menyatakan bahwa hari ini jika Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang monyet, maka hari ini mereka mengatakan demikian. Maka kita juga menyatakan mereka monyet. Kita bisa usir NKRI dari Provinsi Papua. Sepakat kita usir monyet-monyet yang ada di sini juga kembali ke Jawa. Referendum, dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pembuktian dakwa yang sekiranya terbukti atas perbuatan terdakwa, yaitu melanggar pasal 106 KUHP itu pasal 55 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa, 2. Makar, 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan terus serta melakukan perbuatan. Di 1 unsur barang siapa, menimbang bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang tidak melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagai terdakwa yang diajukan di persidangan atas dakwaan penuntut umum oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih dahulu untuk membuktikan tidak terjadinya error impersonal dan sebagai pelaku tindak pidana subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas akan dipertimbangkan setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur-unsur dakwaan telah terbukti semua. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan, terdakwa Alexander Gope telah membenarkan sebagaimana dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, maka ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan hal jati diri lengkap terdakwa pada awal persidangan dan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga tidak terjadi error impersonal. Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Alexander Gope tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun demikian untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagai berikut. 2. Makar, menimbang bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik makar. Namun apabila merujuk pada pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa makar atau anslah sesuatu perbuatan dianggap ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata ada dengan dimulainya melakukan perbuatan itu. Menurut maksud pasal 53 KUHP, bahwa meskipun disepadankan dengan frasa anslah ataupun aten, delik makar tidak harus memenuhi syarat-syarat dalam delik percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Balai Pustaka, makar berarti 1. Akal busuk tipu muslihat, 2. Perbuatan
atau usaha dengan maksud hendak menyerang, membunuh orang, dan seterusnya. 3. Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PPU _15 Romawi _2017 tanggal 31 Januari 2018 yang menolak permohonan judicial review atas pasal 87, 104, 106, 107, 108, 139A dan pasal 140 KUHP antara lain menyatakan bahwa delik makar cukup disetarakan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut terhadap para pelakunya dapat ditindak oleh aparat penegak hukum. Menimbang bahwa pendapat ahli bahasa Indonesia Dr. Afrinus Salam M. Hum, makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintahan tertentu. Pengertian makar dapat dikaitkan dengan perbuatan, tindakan, dan ataupun berbagai bentuk pernyataan yang dimaksudkan atau ditujukan untuk melawan negara, dan peristiwa makar atau resistensi disebut ada yang bersifat fisik dengan melakukan berbagai kekerasan, ada peristiwa yang bersifat aksi simbolik, baik dengan gerakan-gerakan simbolik tertentu dan atau dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kewacanaan. Dilanjutkan. Menimbang bahwa menurut ahli tata negara Muhammad Roliadi SH MH menjelaskan bahwa dalam perkembangan perspektif praktik hukum tata negara di Indonesia, makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem atau suatu pergerakan yang diawali dengan suatu niat perencanaan dan adanya perbuatan permulaan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa baik seluruhnya maupun sebagian, mengancam fondasi, sendi-sendi bangunan negara dan menghambat jalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional dengan tujuan terciptanya kondisi porak-poranda dan memberikan dampak kerugian bagi segenap rakyat Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis telah ternyata bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2019 telah dilakukan aksi demonstrasi perihal stop intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dari Perumnas 3 Waina sampai di kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam aksi demonstrasi tersebut yang membuat selebaran serta membagi selebaran tersebut adalah Saudara Ferry Kombo melalui akun Facebook milik Saudara Ferry Kombo, dan peran dari terdakwa Alexander Gobay adalah selaku korlap lapangan, di mana dalam aksi demonstrasi tersebut Saudara Ferry Kombo, terdakwa Alexander Gobay dan Saudara Victor Yemo melakukan orasi di atas mobil pickup yang dipasang bendera KNPB dan bendera bintang kecoda dengan kalimat sebagai berikut: hidup mahasiswa Papua, hidup rakyat Papua, hidup mama-mama Papua, hidup rakyat Papua, 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 ya, Papua tetap merdeka, sepakat, sepakat, sepakat. Terakhir kita akan referendum. Hari ini terdakwa mewakili mahasiswa PTN dan PTS menyatakan bahwa hari ini jika Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang monyet, maka hari ini mereka menyatakan demikian, maka kita juga menyatakan mereka monyet. Kita bisa usir NKRI dari Provinsi Papua. Sepakat kita usir monyet-monyet yang ada di sini. Juga kembali ke Jawa. Referendum, referendum, referendum. Papua merdeka. Bahwa setelah Saudara Ferry Kombo dan terdakwa Alexander Gobay dan Saudara Victor Yemo serta massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi tersebut sampai di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemudian massa menurunkan bendera merah putih, bahwa kemudian pada hari Rabu
tanggal 28 Agustus 2019 telah diadakan rapat di ruang Sekretaris BEM USTJ yang akan direncanakan demonstrasi jilid 2 pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai dengan selebaran yang dibuat dan disebarkan oleh saudara Hengki Hilako, di mana dalam selebaran tersebut yang menjadi korlap umum adalah terdakwa Alexander Kobay. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 masa demonstrasi berkumpul di Perumnas 3 Waena dan kemudian selanjutnya melakukan long march menuju kantor gubernur, di mana masa yang mengikuti demonstrasi tersebut melakukan pengerusakan bangunan dan kendaraan yang berada di pinggir jalan dari Waena sampai kota Jayapura dengan cara melempar batu dan melakukan pengerusakan dengan menggunakan ketapel serta membakar bangunan dan kendaraan mobil dan motor, di mana juga selama dalam perjalanan dari Waena sampai kantor gubernur, terdakwa selaku korlap yang berada dalam mobil pickup Triton warna silver melakukan orasi dengan kalimat sebagai berikut: hidup mahasiswa Papua, hidup rakyat Papua, hidup mama-mama Papua, hidup rakyat Papua, 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 ya, Papua tetap merdeka, sepakat, sepakat, sepakat. Terakhir kita akan referendum hari ini. Hari ini terdakwa mewakili mahasiswa PTN dan PTS menyatakan bahwa hari ini jika negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang monyet, maka hari ini mereka menyatakan demikian, maka kita juga menyatakan mereka monyet. Kita bisa usir NKRI dari Provinsi Papua. Sepakat kita usir monyet-monyet yang ada di sini juga kembali ke Jawa. Referendum, referendum, referendum. Papua merdeka. Sambil menyanyikan lagu Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora, serta membawa bendera bintang kejora. Menimbang bahwa dalam keterangannya di depan persidangan, terdakwa tidak mengakui BAP pada saat penyidikan, tetapi setelah penuntut umum menanyakan kepada terdakwa poin demi poin pertanyaan dalam BAP dibenarkan oleh terdakwa serta menandatangani BAP tersebut, sehingga keterangannya di persidangan adalah sama dengan keterangan di BAP. Menimbang bahwa berdasarkan TAP MPR nomor 8 tahun 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, maka ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada lagi. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Aprinus Salam, M.Hum, dan ahli Profesor Dr. Andi Muluk, PhD, apabila penyidik kepolisian menemukan bukti-bukti keterlibatan seseorang tersebut dalam peristiwa yang terjadi, maka penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka sesuai bukti yang ditemukan oleh penyidik dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu merupakan rangkaian dari beberapa kejadian sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa selaku penanggung jawab aksi demonstrasi melalui pengerusakan bangunan dan kendaraan yang berada di pinggir jalan dari Waena sampai kota Jayapura dengan cara melempar batu dan melakukan pengerusakan dengan menggunakan ketapel serta membakar bangunan dan kendaraan mobil dan motor, di mana juga selama dalam perjalanan dari Waena sampai kantor gubernur, terdakwa selaku korlap yang berada dalam mobil pickup Triton warna silver melakukan orasi dengan kalimat sebagai berikut: hidup mahasiswa Papua, hidup rakyat Papua, hidup mama-mama Papua, hidup rakyat Papua, 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 ya, Papua tetap merdeka, sepakat, sepakat. Terakhir kita akan referendum hari ini. Hari ini terdakwa mewakili mahasiswa PTN dan PTS menyatakan bahwa hari ini jika negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang monyet,
maka hari ini mereka menyatakan demikian, maka kita juga menyatakan mereka monyet. Kita bisa usir NKRI dari Provinsi Papua. Sepakat kita usir monyet-monyet yang ada di sini juga kembali ke Jawa. Referendum, referendum, referendum. Papua merdeka, sambil menyanyikan lagu Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora, serta membawa bendera bintang kejora. Memang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Ayat 3, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa unsur turut melakukan, medebleher, mengandung maksud bersama-sama melakukan sedikit-sedikitnya. Harus ada dua orang, ialah yang melakukan pleher dan orang yang turut melakukan, medebleher. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 telah dilakukan aksi demonstrasi perihal stop intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dari Perumnas 3 Waena sampai di kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam aksi demonstrasi tersebut yang membuat selebaran serta membagi selebaran tersebut adalah Saudara Ferry Kombo melalui akun Facebook milik Saudara Ferry Kombo, dan peran dari terdakwa Alexander Gobay adalah selaku korlap lapangan, di mana dalam aksi demonstrasi tersebut Saudara Ferry Kombo, terdakwa Alexander Gobay, dan Saudara Victor Yemo melakukan orasi di atas mobil pickup yang dipasang bendera KNPB dan bendera bintang kejora dengan kalimat sebagai berikut: hidup mahasiswa Papua, hidup rakyat Papua, hidup mama-mama Papua, hidup rakyat Papua, 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 Papua. Ya, Papua tetap merdeka. Sepakat, sepakat, sepakat. Terakhir kita akan referendum. Hari ini, terdakwa mewakili mahasiswa PTN dan PTS menyatakan bahwa hari ini juga jika Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang monyet, maka hari ini mereka menyatakan demikian, maka kita juga menyatakan mereka monyet. Kita bisa usir NKRI dari Papua, dari Provinsi Papua. Sepakat kita usir monyet-monyet yang ada di sini juga kembali ke Jawa. Referendum, referendum, referendum. Papua merdeka. Bahwa setelah Saudara Ferry Kombo dan terdakwa Alexander Gobay dan Saudara Victor Yemo serta massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi tersebut sampai di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemudian massa menurunkan bendera merah putih. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 telah diadakan rapat di ruang Sekretaris BEM USTJ yang akan direncanakan demonstrasi jilid 2 pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai dengan selebaran yang dibuat dan disebarkan oleh Saudara Hengki Lapok, di mana dalam selebaran tersebut yang menjadi korlap umum adalah terdakwa Alexander Gobay. Dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan makar yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi bersama-sama dengan terdakwa yang lain dengan perannya masing-masing. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1. Menimbang bahwa dengan majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan sebagai berikut. Menimbang bahwa 1 lembar KTP elektronik atas nama Alexander Gobay, 1 lembar KTP nasional atas nama Alexander Gobay dikembalikan kepada terdakwa, akan dikembalikan kepada terdakwa.
1 buah harddisk warna hitam merek Toshiba, 1 buah flash disk warna abu-abu, 1 buah ATM Bank Papua, 1 buah ATM Bank BNI, 1 unit HP merek Samsung warna hitam, 1 buah buku agenda pribadi milik Arantes Gobe dirampas untuk dimusnahkan. 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Samsung, 1 unit komputer Acer, 2 unit komputer HP, 2 unit komputer Dell, 2 unit printer HP LaserJet, 2 unit printer Canon Pixma, 1 unit printer Epson, 2 buah keyboard Acer, 1 buah keyboard Logitech, 1 buah keyboard Asus, 7 buah keyboard Lenovo, 2 unit CPU Udai, 8 buah mouse Lenovo, 1 buah mouse HP, 2 buah mouse Acer, 1 buah mouse Logitech, 1 buah mouse Porter, 1 buah charger HP Hypro, 2 buah charger laptop Asus, 1 buah charger laptop HP, 4 buah charger komputer Lenovo, 2 buah kabel power komputer, 2 buah kabel data komputer, 5 buah kabel printer, 2 buah kabel drone, 1 buah tape pompo Polytron, 1 buah setelan suara mic VR, 1 buah amplifier, 1 buah digital video recorder, 1 buah wireless, 1 buah wifi, 1 buah terminal wifi, 1 buah memori CPU, 1 buah mic duduk, 1 buah charger baterai Nixon, 1 buah megaphone, 2 buah kalkulator Casio, 1 buah kamera CCTV, 1 buah buku kerja, 1 buah speaker Bluetooth kecil, 2 roll kain warna coklat porpri 27, buah ikat pinggang kecil porpri, 1 buah kabel lampu hias, 1 buah kabel lampu hias salib, 11 buah tas, 1 unit sepeda motor, 1 buah kunci ring, 1 buah rangkaian gantungan kunci, 1 buah obeng plat, 1 buah parang, 2 buah tombak kayu, 4 buah busur, 36 buah anak panah, 47 buah batu, 58 buah besi plus pipa, 47 buah ketapel, 6 buah pecahan kaca, 5 batang kayu akan dipergunakan dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa menimbulkan kerusuhan dan pengerusakan oleh massa pendemo. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya, terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini. Memperhatikan pasal 106 KUHP, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Baik, saya lanjutkan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Alexander Gobe tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5 menyatakan barang bukti 1 lembar KTP elektronik atas nama Alexander Gope, kemudian 1 lembar KTP nasional atas nama Alexander Gope dikembalikan kepada terdakwa, 1 buah hard disk dan seterusnya dirampas untuk dimusnahkan, 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, dan seterusnya dipergunakan dalam perkara lain dan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami, S. Putyono SHM Hum sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraini SHMH, Arif Wicaksono SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu 17 Juni 2020 oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Mario Sirait SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa. Jadi itu putusannya para terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum. Bagaimana tadi disampaikan bahwa setelah putusan dibacakan akan diberitahukan hak-hak saudara, yaitu untuk berpikir selama 7 hari untuk kemudian menyatakan sikap, bisa menerima putusan atau banding. Penuntut umum ada yang mau disampaikan? Penuntut umum ada yang mau disampaikan? Tidak bisa. Kami pikir-pikir, kami jelas. Pikir, baik. Saudara penasihat hukum? Pikir-pikir juga. Pikir. Terdakwa ya, Alek? Alek? Ini penasihat hukum saudara pikir-pikir, kami berikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap. 7 hari terhitung mulai besok, ya. Terhitung mulai besok. Itu dihitung mulai jalan waktu 7 harinya. Ya? Iya, majelis. Ya. Baik, jadi untuk perkara saudara Alek, sidang kami nyatakan selesai, saya tutup. Terima kasih majelis, jaksa penuntut umum, terima kasih semua para hadirin persidangan, terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih.